Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa live kembali ya di ruang pelayanan Kelurahan Tegal Gede. Ya, ini kita coba kameranya dibuat landscape ya. Mana dilihat kira-kira gimana tampilannya Mas? Oke, monggo warga Kelurahan Tegal Gede di sore hari ini kita live kembali, kita berdiskusi, mungkin saran masukan. Kemarin sudah ada masukan kepada kami terkait dengan pohon di depan Indomaret ya. Sudah kami komunikasikan ke pihak ini TRC BPBD. Insya Allah sedang dalam kajian, karena terkait pohon-pohon yang ada di pinggir jalan itu kan ada yang menjaga, ada yang merawat dan merupakan jadi aset pemerintah kabupaten, sehingga proses ininya penebangannya, perempesannya dan lain sebagainya itu harus pihak-pihak terkait. Ya, terima kasih. Banis miring enggak ya? Miring? Enggak? Oh, oke. Terima kasih Pak Bukhari, Bu Lis, Bu Erni, Bu Emen, Arul, Endang Tri, Rama Putra, Pratanto, Bu Amayoga, Dev, Kuliah, selamat bergabung di sini di Kelurahan Tegal Gede. Gimana ya tampilan anunya ya, kameranya ya? Ini kita coba-coba, ini namanya juga belajar ya. Mungkin ada saran masukan boleh. Tapi wajah saya kok tambah lebih ini ya Bu ya, lebih muda ya. Atau mungkin anunya ya Bu, filternya ya? Pencet ini. Pinginnya tampil apa adanya, tapi kok ya agak gaptek lah, mohon maaf ya. Masukan. Oh ya, kembali saya sampaikan kembali bahwa di web Kelurahan Tegal Gede itu kita di banyak tanda suka menarik penonton. Oke, alhamdulillah. Info yang Tegal Gede, terima kasih sudah gabung. Ait Koswara, oke, terima kasih. Rama Putra, oke. Tubuh di Bumeng. Ya, terima kasih bergabung. Ya, kembali kami sampaikan bahwa jadi bagi warga di luar Kelurahan Tegal Gede yang butuh rumah kos, anaknya, dirinya, atau mungkin tetangganya, saudaranya yang lain, bisa cek di situ. Pak, posisi kameranya mungkin bisa diubah ke portrait. Oke, coba. Kasih portrait gini. Gimana gini? Ya. Nih, makasih saran masukannya, Mas. Tapi ini di sini kok kayaknya agak buram gitu ya. Ya. Oh, oke Bun, terima kasih. Lebih enak gini kayaknya memang ya. Ya, ini kita di ruang pelayanan paten Kelurahan Tegal Gede. Nasi Setia bersama Mbak Ika dan Bu Hanis ya. Selamat sore. Jadi tapi khusus ya untuk data UMKM dan ini rumah kos, cahaya mendominasi belakang. Cahayanya tetap ini Mas. Kayaknya tadi settingan kamera Mas. Ya. Mohon maaf ini tadi kepencet apa gitu saya. Kok kayaknya pakai filter gitu. Biasanya saya enggak saya rubah-rubah gitu kan, biar kelihatan tetap alami gitu ya. Kayaknya perlu banyak belajar ini kepada tiktoker yang lain ini. Ya, agak gaptek lah ya. Tadi terkait dengan UMKM dan rumah kos, mohon maaf itu untuk warga Kelurahan Tegal Gede ya. Jadi mungkin ada jasa kesenian, ya ada jasa salon, mungkin jahit, sebagainya banyak di Kelurahan Tegal Gede. Namun tidak semua orang banyak yang tahu gitu ya.
Ya hilang, apanya hilang mas? Oh oke, ini sudah muncul lagi. Oke, nah ini berubah ya. Nah tak tahu ini ya, biar nantilah. Oke, di live berikutnya nanti kita belajar lagi kepada ahlinya. Ini malah kayak agak buram ya. Mungkin ada sempat setting kamera nih kayaknya tadi. Oke, enggak apa-apa. Jadi itu ya rekan-rekan semua. Kita ada web kelurahan strip tegalgede.jemberkap.go.id, dan juga dibantu oleh Diskominfo Kabupaten Jember. Terima kasih Diskominfo sudah membantu Kelurahan Tegal Gede sehingga bisa menjadikan portal satu data ya. Di UMKM itu ada apa saja, semua produk yang mau berdaftar, walaupun saya lihat masih belum optimal ya, karena sangat banyak sekali usaha yang dilakukan di kelurahan ini yang mungkin bisa dioptimalkan lagi, karena saya lihat potensinya luar biasa. Apalagi kita juga ada data rumah kos yang saya rasa ini baru, yang saya rasa ini juga unik. Dari 63 saja rumah kos yang kami data, kami publish, itu potensi ekonominya itu sudah luar biasa, sekitar 6 miliar lebih per tahun ya. Yang itu saya anggap rumah kos ini sebagai pusat epicentrum ekonomi di Kelurahan Tegal Gede, karena di mana di situ ada kelurahan rumah kos, maka potensi ekonomi yang lain juga akan hidup, yaitu UMKM, warung-warung maupun ini biro jasa ya, jasa ekspedisi, jasa Gojek, jasa mungkin laundry, jasa tailor, jahit dan sebagainya. Karenanya kami menganggap ini menjadi penting untuk kita angkat juga. Semakin banyak warga Kelurahan Tegal Gede yang punya rumah kos itu berisi, kamar-kamarnya kenal, maka akan banyak pendatang yang juga kerasan di Kelurahan Tegal Gede. Oke, itu yang harapan kami. Yang semakin banyak warga yang kos di Kelurahan Tegal Gede, harapan kami mereka juga belanjanya, makan sehari-harinya juga di sekitar Kelurahan Tegal Gede, sehingga masyarakat di sini juga kebagian lah ya perputaran ekonominya itu gitu loh. Oke, monggo, kita saat ini lagi ngobrol terkait UMKM, terkait dengan rumah kos. Bu Siti Nurul, oke, Kolia, ada Mama Yoga, ada Dev, Endang Tri, Arul, Emil 90, Eni Jun. Nah, ini sudah tadi user info yang Tegal Gede. Suka Ainah Amalia, Ait Koswara, Tubuh Ning Boneng, Hamka Tomina. Ya, terima kasih sudah bergabung dari sini. Fulfi Mooncake. Waduh, ini Fulfi Mooncake kira-kira punya produk ya? Nah, warga Tegal Gede monggo didaftarkan. Ini kayaknya produk UMKM menarik nih. Ya, silahkan di webnya ya. Kalau di luar Tegal Gede mohon maaf belum ya. Ya, nanti bisa gimana cara gabungnya? Gampang, bisa japri di hotline Mbak Ika ya. Kan bisa akses hotline ya. Ya, nanti ya Mbak Ika, kalau ada warga yang ini mau daftar produk UMKM atau rumah kos, konsultasi itu nanti dibalas ya. Nanti bingung, nanti bisa tanya kepada Bu Sherly atau teman yang lainnya. Oke, makasih Mbak Ika. Binkov, surat keterangan usaha dan NIB apa sama Pak? Beda itu Mas ya. Surat keterangan usaha kan SKU. Sedangkan NIB nomor induk berusaha. SKU itu biasanya dikeluarkan oleh kelurahan atau lurah, sedangkan NIB dikeluarkan oleh kementerian. Yang berarti NIB itu mirip ini ya, mirip NIK, nomor induk kependudukan. Nah, gitu loh. Satu orang hanya bisa membuat satu NIB, satu nomor NIB ya, tapi usahanya bisa macam-macam ya. Misalnya satu orang punya usaha
kos, punya usaha UMKM apa jualan warung ya misalnya, kemudian punya kandang ayam misalnya, kemudian juga dia punya usaha jahit 4 misalnya, enggak apa-apa. Usahanya bisa banyak, bukan hanya 4 tapi bisa 1000, beraneka ragam juga enggak apa, tapi NIB-nya tetap 1 gitu ya. Sama juga seperti orang, nomor induk kependudukannya 1. Tapi dia boleh punya rumah banyak, gitu kan ya. Ya boleh rumah banyak ya, itu enggak masalah. Itu untuk NIB. Surat keterangan usaha itu terkait dengan usahanya biasanya. Dia punya usaha apa, diterbitkan surat keterangan usaha. Biasanya ini nanti terkait dengan ini kebutuhan ke bank, kebutuhan yang lainnya biasanya untuk surat keterangan usaha. Sehingga saran saya gimana? Saran saya sekalian bikin surat keterangan usaha, nanti kita akan bantu buat NIB-nya apabila memang belum punya gitu ya. Monggo, dan kita di sini siap untuk melayaninya, surat keterangan usaha maupun NIB secara gratis di Kelurahan Tegal Gede. Untuk SKU, nah ini juga bedanya. Untuk SKU mungkin kami hanya melayani untuk warga Kelurahan Tegal Gede saja ya untuk SKU. Ini kan hanya menyebutkan bahwa dia itu usahanya di Kelurahan Tegal Gede, surat keterangan usaha. Tapi kalau NIB karena ini bersifat nasional, kita bisa melayani lah sampai se Jawa Timur lah ya, se Indonesia, nanti jadi kementerian nih kelurahan. Nah, gitu ya, NIB kita juga layani secara gratis. Persyaratannya bagaimana? Cek di web ya, web Kelurahan Tegal Gede. Nih saya coba interaksi yang lain. Surat untuk usaha. Ini saya coba kasih jajak pendapat ya. Nah, silakan nanti dipilih ya, dipilih untuk asik-asikan aja. Sambil kita pingin tahu. Coba kita kasih. Ini selama 5 menit. Nah, kira-kira TikToker apa istilahnya? TikToker ya. TikToker itu milih yang mana ini? Terima kasih sudah bergabung. Oke. Silahkan yang ingin bergabung. Putus ya? Enggak ya? Jadi gitu ya. Nanti secara online juga bisa kita pendapat apa nih, barusan video terjeda. Oh nggih, muncul hilang ya jejak pendapat. Saya ingin tahu pemilik usaha itu pinginnya bikin apa, SKU atau NIB. Coba tadi terjeda, memang saya sempat buka WA. Nih coba, oke, monggo. Itu ada, masih ada itu. Oke, monggo, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi terkait SKU dan NIB. Dan juga kalau SKU itu butuh tanda tangan saya, butuh tanda tangan. Ini khusus warga Tegal Gede ya, tapi juga bisa kita tanda tangani secara elektronik sudah, gitu loh. Sehingga kapanpun, manapun, selama jam kerja dan hari kerja bisa kita layani, asalkan persyaratannya lebih lengkap. Berarti lebih rumit NIB gitu Pak? Ya kalau rumit kan kalau dikerjakan sendiri Mas ya. Kalau kita yang bantu kan tidak ada yang rumit, ya kan? Kita yang bantu sudah. Tinggal nanti apa yang menjadi pertanyaan yang harus diisi itu ya bisa dijawab. Karena memang ada banyak pertanyaan yang perlu diisi di NIB itu. Contoh misalnya jenis usaha apa gitu kan ya. Masuk kategori apa kan gitu kan. Nah, nanti akan dibantu oleh tim kami di Kelurahan Tegal Gede ini. Itu ya untuk NIB itu. Tapi memang harapannya semua usaha itu harus punya NIB.
Jangan karena mungkin dianggap rumit sehingga tidak buat NIB gitu kan ya. Karena NIB itu mirip NIK lah. Gitu. Sehingga mungkin harapannya negara ini bisa tahu warganya sekitar 200 juta penduduk Indonesia ini kira-kira yang punya usaha, misalnya ya usaha kuliner atau usaha snack itu berapa orang. Jika misalnya punya usaha peternakan itu berapa orang. UMKM wajib punya NIB berarti Pak? Enggak, bukan hanya UMKM saja Mas ya, tapi semua usaha. Ya semua usaha besar, mau usaha kecil itu harusnya sudah punya NIB. Karena itu terkait dengan identitas ya. Terkait dengan identitas usaha. Yaitu tadi kalau kita kemudian selaku penduduk Indonesia tidak memiliki NIK ya apa? tidak memiliki nomor induk kependudukan ya kan. Namun memang untuk mewajibkan ini kan bertahap ya, tapi harapannya secara berlangsung-langsung semuanya memiliki NIB. Oleh karenanya yang belum punya segera bikin, dan juga kita akan bantu juga seperti sertifikasi halal di video-video yang pertama hari Selasa kemarin ya, tanggal 2 Januari kita sudah diskusi dengan Bu Sarli. Sertifikasi halal ternyata masih dilayani oleh kementerian terkait ya, masih gratis juga, apalagi untuk UMKM, kecuali usaha ataupun produk hasil sembelihan ya. Apa itu hasil sembelihan? Misalnya dari daging sapi, daging kambing, daging kerbau, daging unggas, ya itu kan harus disembelih dulu kan. Nah, ini perlu untuk sertifikasi halalnya itu perlu ada tahapan lanjutan lah. Tapi kalau misalnya keripik, kopi, minuman itu insya Allah bisa cepat. Yang penting ada kemasan dan sebagainya. Oke. Ya itu jadi UMKM ya wajib lah kan gitu ya. Ketika punya NIB maka kita akan bisa lebih pede lagi kan gitu kan ya. Apalagi sekarang untuk pinjaman di bank atau apa itu ini ya NIB menjadi syarat utama gitu. Oh ini ada satu butuh NIB. Oke. Yang pingin NIB sama SKU juga ada apa-apa, surat keterangan usaha kita akan buatkan lah ya. Orang Tegal Gede ya, ini yang live saat ini ada 15, tapi semuanya ada 40 nih yang dari tadi nih sudah. Oke, monggo bisa dimanfaatkan. Mungkin ada pertanyaan yang lain juga, dan juga kami ingatkan juga kepada seluruh masyarakat Tegal Gede bahwa artinya musim penghujan ini sudah mulai datang ya. Kemarin sore aja hujan angin-anginnya sehingga mohon pada Pak RT, Pak RW, kepada seluruh warga masyarakat Tegal Gede jangan lupa untuk senantiasa membersihkan lingkungan, khususnya selokan-selokan ya. Jangan sampai terjadi kemacetan dan pemampatan ya. Karena itu nantinya yang akan mengakibatkan genangan air gitu ya. NIB nanti wajib pajak Pak. Waduh, nah, ini belum tahu nih ya. Karena nanti pajak itu urusannya dengan KPP Pratama. Tapi kan tetap ada apa istilahnya ya, bahwa PTKP ya, pendapatan tidak kena pajak. Nah, yang penting kan itu kan. Kalaupun nanti punya NIB atau enggak, kalau dia sudah masuk wajib pajak ya tetap harus bayar pajak ya kan. Karena warga yang bijak dia harus wajib pajak kan gitu kan ya. Tapi kalau usahanya masih di bawah PTKP, penghasilan tidak kena pajak, ya walaupun dia punya NIB, dia punya usaha apapun ya tidak kena pajak kan gitu kan ya. Karena penghasilannya di bawah pajak PTKP itu nanti dari KPP Pratama ya untuk
pajak penghasilan. Tapi kalau PBB, pajak bumi dan bangunan, nah itu ada enggak warga Kelurahan Tegal Gede yang saat ini sedang online ini belum bayar PBB, rumahnya, tanahnya, sawahnya atau ladangnya? Ada. Ini sudah lewat tahun 2023 loh ya. Yang tahun 2023 loh maksud saya. Siswi Yulinda Sari, oke, terima kasih sudah menyukai. Masih juga sudah bergabung, monggo bisa sharing-sharing PBB ya. Ayo, ada yang belum bayar dah PBB-nya. Karena perolehan di Kelurahan Tegal Gede ini hingga 31 Desember kemarin baru 42%. Walaupun sih ada peningkatan dari tahun 2022 ya. Tahun 2022 kemarin kita 33%. Alhamdulillah tahun 2023 ini 42%. Ya ada peningkatan lah walaupun sedikit. 9% lah. Prayuda bergabung, terima kasih. Nah, ini kami butuhkan semoga nanti tahun 2024 ini ya target kami bisa 50 atau 60% lah, ya kan? Semangat. Kita nanti juga akan bikin apa ya? Ini semacam undian ya. Insya Allah di tahun 2024 ini. Kalau kemarin tahun 2023 undian itu hanya untuk wajib pajak yang bayar pajak melalui mobile banking. Nah, nanti di tahun 2024 ini kita bebaskan. Mereka bayar dari mana saja boleh, ya, dari minimarket berjaringan, dari bank boleh, dari kantor pos boleh, langsung ke petugas juga boleh, ya kan? Semuanya bisa ikut undian sehingga kesempatan memperoleh undiannya lebih terbuka. Karena kemarin tahun 2023 kita trial ini sosialisasi mobil banking ya atau sotomoking. Karena seringkali begini, warga itu ada kendala misalnya karena sibuk ya, dia pagi sebelum jam 6 atau jam 6 sudah berangkat. Kantor belum buka, ya kan, pemerintah, bank juga belum buka. Nanti pulangnya jam 4, ya mau bayar juga enggak bisa. Minimarket kadang sudah lupa, mungkin yang tidak 24 jam enggak bisa dia bayar pajak. Nah, makanya kalau begitu daripada kita salip silap pakai M-banking atau mobile banking. Ya, mobile banking apa saja? Tonton di channel YouTube Kelurahan Tegal Gede atau di Instagramnya juga ada, itu bisa bayar di situ. Kalau pakai M-banking enak, kita lagi di kantor pakai HP kita bisa langsung bayar. Kita mungkin baru nyampe rumah jam 10 malam ya, atau Sabtu Minggu capek baru ingat, oh ya bayar bisa. M-banking asalkan ada saldonya ya. Kalau enggak ada saldonya susah. Akilaimut, ini dari mana nih? Warga Tegal Gede tah? Monggo warga Tegal Gede kita sering-sering lah ya, sering-sering. Kita ada kendala kemarin PBB atau SPPT-nya belum nyampe, belum diterima. Nanti kita coba bantu cari namanya sebagainya. Karena memang seringkali nama apalagi itu belum dirubah ya, pakai nama yang lama atau gimana gitu ya, belum nyampe. Kembali ke UMKM dan rumah kos, ini sudah kami sampaikan. Kita siapkan kanal untuk publikasi gratis ya, monggo bisa dimanfaatkan gitu ya. Nanti kita bantu share di situ, di web itu, web portal Satu Data itu banyak yang sudah mengunjungi, banyak yang sudah merasakan manfaatnya dari portal Satu Data itu gitu ya. Sehingga harapan kami, dan juga saya lupa ya, di portal Satu Data UMKM dan rumah kos itu pembeli dan pemilik atau penjual itu bisa langsung berinteraksi sendiri. Bisa berinteraksi sendiri dengan pemiliknya tanpa melalui kelurahan. Jadi kelurahan itu hanya menyiapkan perangkatnya, menyiapkan webnya, mereka bisa langsung berinteraksi.
Dan di situ juga kita siapkan komentar, testimoni ya, atau mungkin beri penilaian ya. Sehingga saya mohon kepada pelaku UMKM Kelurahan Tegal Gede maupun pemilik rumah kos ya, layanilah pelanggan-pelanggan Anda dengan sebaik-baiknya. Istiqomah, terima kasih Istiqomah. Kayu Manis Cafe Jember, waduh, terima kasih bergabung melalui undangan yang Anda bagikan. Terima kasih Kayu Manis Cafe Jember sudah bergabung. Ini lokasinya di mana nih ya, Kayu Manis Cafe Jember? Ya, kalau di Tegal Gede jangan lupa itu didaftarkan ya di web Kelurahan Tegal Gede. Kalau belum di Kelurahan Tegal Gede ya enggak apa-apa lah, gabung-gabung kita sharing-sharing. NIB-nya sudah punya, Bu. Ini ya, Kayu Manis ya. Kalau surat keterangan usaha pasti ada ini. Oke, monggo mungkin ada hal yang lain yang ingin ditanyakan. Ya. Kayu manis Mangli, Pak, punya kasih PMKS. Waduh, mantap Pak Kasih di Mangli ya, istimewa ini. Terima kasih sudah bergabung di sini. Mungkin bisa sharing-sharing atau mungkin ada saran masukan buat kami di Kelurahan Tegal Gede, Pak. Bisa disampaikan, monggo kita ya belajar bareng lah ya. Mungkin ada saran masukan atau mungkin ada pertanyaan terkait dengan pelayanan online yang Kelurahan Tegal Gede sampaikan juga bisa. Oh, kasih PMKS Tegal Gede baru waduh. Oh iya. Soalnya anunya beda-beda nih, katanya ulang tahun ini ya Kayu Manis Cafe nih. Kapan ini kita diundang ini ya? Iya. Bu Ika gimana, Bu Ika? Ya. Ini sudah jam 16:11 nih ya. Ya, sedikit lagi, tunggu 30 menit lagi ya. Sudah jemput ah? Oh, ya. Oke. Oh, sudah ngasih makan ikan? Oh, lelenya juga. Alhamdulillah. Oh iya ya. Bagi warga Kelurahan Tegal Gede yang belum tahu, kita juga punya lele, punya ikan. Nah ini Mbak Ika ini yang rutin. Coba kita putar kameranya. Nah ini nih Mbak Ika. Ikannya yang dikasih makan ikan apa aja, Pak? Ikan lele ada 3 empat cempolong ya? Masih sehat semua? Siapa? Alhamdulillah. Ikan mas juga ya? Oh, bukan ikan mas tuh, ikan koi. ada koi, ada lohan. Ada lohan. Oh, mana ada lohan, Bu? Ada tah? Ada, Pak. Hampir waktu pulang. Gede nih. Anak iya. Ya itu ya. Untuk yang lele itu untuk ini ya, Bu ya. Nanti kita bagikan ke keluarga stunting ya. Iya. Sudah besar belum, Bu ya? Belum, Pak. Ada yang masih kecil, sedang, dan sudah besar. Oh, jadi yang cempolong-cempolong itu dipilah-pilih gitu ya. Iya. Yang besar pindah kumpulkan besar ya. Oh, oke. Terima kasih, Mbak Ika. Ya, ini sudah jam 4 lebih nih. Hampir waktu pulang, Pak. Oh, bukan hampir, Bu. Memang sudah waktunya pulang ini. Ya, kita masih absen tapi kita masih melayani secara online. Jangan lupa Pak Lurah absen. Terima kasih. Ya, itu. Semangat. Oke, jadi ini sebenarnya waktunya pulang. Monggo silakan kalau Bu Anis mau pulang, Bu Ika sudah ada yang jemput, oke. Saya entar lagi. Ya, oh, oke, Bu Rini Meliani. Ya, beberapa memang staf sudah pulang karena memang sudah jam 4 lebih ya. Coba kita cek yang belum pulang. Apain aja ini? Ini udah pulang semua. Di sebelah, Pak. Di rumah. Oh, romantis. Ya, enggak apa-apa. Ya, ini jam 4 lebih nih sudah. Nah, itu bagian Kelurahan Tegal Gede ya. Ini. Ruangan Kelurahan Tegal Gede bagi yang belum tahu. Ini ruang paten tadi kami di situ. Ya, ruang paten.
Ya, ini alhamdulillah nih pendopo Kelurahan Tegal Gede. Alhamdulillah sudah selesai direnovasi oleh Bapak Bupati melalui DPU Cipta Karya. Ya. Ya, ini ruang diskusi terbuka Kelurahan Tegal Gede. Ya, menjelang pulang. Ini itu Pak Kasih ketawa tuh sama Pak Deden dan Pak Salam. Diskusi ini. Ini romantis. Ini live TikTok nih, Pak. Kalau bisa disapa sebelum pulang, Pak. Oh, belum pulang nih, Pak. Belum, Pak. Masih diskusi sama Pak Saifullah sama Pak Salam. Oke. Di ruang diskusi terbuka. Di ruang diskusi. Dan ini sudah jam 4 lewat ya. Iya, ini membahas apa tugas-tugas ke depan ini. Rencana besok yang mau dikerjakan. Oh, gitu ya. Mantap. Ya. Alhamdulillah ini yang komen sekarang belum ada PR, Pak. Kemarin ada PR. Ini enggak ada ini. Sudah berapa yang komen, Pak? Oh, banyak ini dari tadi. Alhamdulillah, sudah Iya, ada iya. yang komen. Sudah lebih dari 100, coba saya putar. Ini saya dengan kawan-kawan staf Kelurahan Tegal Gede ya. Nah, ini mungkin sudah jam 4 lebih. Terima kasih, Pak. Berkat Bapak dan jajaran Tegal Gede makin cantik, maju dan makin melambung tinggi. Ya, terima kasih. Bu Istiqomah ini juga berkat doa dan dukungan seluruh warga lah ya. Doa dan seluruh warga ya. Ya, ini jam 4 lebih. Kita perlu istirahat, refresh agar besok lebih bersemangat lagi. Ya, Jumat. Waktunya apa nih, Pak? Kerja bakti atau olahraga, Pak? Olahraga kerja bakti ya. Lanjut kerja bakti besok. Ya nanti biar tetap. Itu aja, terima kasih Bu Rini Meliani. Oke, terakhir ya kita sampaikan selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.